Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi sematan pajak semua. Kembali lagi di 914 Podcast. Podcast seru seputar perpajakan. Oke, nah hari ini spesial kita akan membahas satu topik yang lagi menarik banget nih, yang banyak diperbincangkan di masyarakat, di semua pajak semua. Nah hari ini tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan narasumber yang luar biasa, yang senantiasa memberikan edukasi perpajakan ke sematan pajak semua. Di sebelah saya sudah ada Mbak Manda. Selamat pagi Mbak Manda. Pajak. Selamat pagi. Oke, gimana kabarnya Mbak Manda? Alhamdulillah baik. Baik ya. Nah hari ini kita akan berbincang mengupas tuntas beberapa pertanyaan yang sering banget ditanyain sama wajib pajak nih Mbak Manda. Oke. Bisa ya? Ya, bisa. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama nih Mbak Manda. Ini banyak banget ditanyakan sama sematan pajak semua terkait apa sih yang harus kita siapkan sebelum Cortex ini berjalan Mbak Manda. Oke, jadi seperti yang kita ketahui Mas Pram, Cortex akan mulai launching di tahun depan ya, Tahun di depan, tahun 2025. betul. Nah, untuk wajib pajak apa aja sih yang perlu kita siapkan? Yang pertama, wajib pajak harus melakukan pemadanan NIK NPWP. Jadi harus sudah memperoleh NPWP dalam 16 digit. ya, Jadi oke. kalau misalkan wajib pajak masih belum melakukan pemadanan, mungkin bisa segera melakukan pemadanan terlebih dahulu. Oke. Baik itu bisa melalui DJP online ataupun datang langsung ke KPP terdaftarnya. Siap. Lalu yang kedua adalah wajib pajak memastikan akun layanan DJP online sudah aktif dan pastikan data-data yang ada di DJP online-nya juga sudah valid, Sudah lengkap valid, dan oke. sudah update seperti itu. Jadi misalkan data yang harus dipastikan apa aja? Yang pertama, identitas utama wajib pajak. Baik itu nomor ponsel, alamat email wajib pajak, dan juga identitas penanggung jawab atau PIC PIC. dari perusahaan berupa email dan nomor ponselnya harus aktif. Harus aktif, oke. Iya, data wajib pajak cabang juga atau tempat kegiatan usaha wajib pajak badan yang lain itu juga sudah benar, dan dokumen pendirian seperti akta notarisnya juga sudah benar. Selain itu penting Mas Pram Siap. untuk NPWP badan atau perusahaan agar memastikan bahwa pengurus yang ada di DJP online dari perusahaannya itu sudah update. Jadi kalau bisa Oke. dipastikan data pengurusnya yang atau direkturnya yang ada di DJP online-nya itu sudah update, datanya sudah benar, baik itu nomor telepon maupun alamat emailnya. Karena nanti pada saat akan launching Cortex ini, pengurus yang terdaftar di DJP online-nya itulah yang akan menjadi PIC. Oh, Dan dia yang oke. bisa mengakses semua menu yang ada di Cortex dari perusahaan tersebut. Seperti Oke, itu. berarti kurang lebih yang pertama kita harus pastikan NPWP kita sudah padan ya dengan NIK ya. Iya, benar Nah, sekali. itu bisa dilakukan dengan cara ke kantor atau via DJP online, betul ya. Nah, selanjutnya kita juga harus memastikan data-data pribadi kita, baik NPWP pribadi ataupun kalau kita punya perusahaan, dicek lagi nih apakah sudah betul nomor handphonenya, terus emailnya, terus data-data pengurusnya, apakah sudah yang terupdate gitu Mbak Manda ya. Iya, Nah, benar kalau sekali. belum, nah bisa nih teman-teman sematan pajak semua untuk update ya Mbak Manda ya. Iya. Bisa langsung melalui DJP online atau kalau ada yang punya kendala bisa langsung datang ke kantor. Betul begitu Iya, ya? benar sekali. Oke, baik. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua nih Mbak Manda. Jadi terkait dengan Cortex ini, untuk teman-teman yang sebelumnya belum punya NPWP, itu seperti apa Mbak Manda? Apakah dia bisa langsung membuat di Cortex, bisa langsung login, atau mengakses DJP online dulu, atau seperti apa? Oke, jadi Mas Pram kalau misalkan sematan pajak belum memiliki NPWP nih, tapi mau mengakses di Cortex, nanti di website Cortex itu sendiri ada menu untuk mendaftar NPWP terlebih dahulu. Nanti ada menu daftar di sini, tinggal diklik menunya. Setelah itu diikuti step by step pembuatan NPWP-nya. Di situ Oke. bisa membuat NPWP baik NPWP pribadi maupun NPWP badan. Badan, oke. Iya. Jadi nanti di situ didaftarkan dulu NPWP-nya. Setelah itu kalau sudah memiliki NPWP, baru wajib pajak bisa mengakses Cortex itu sendiri. Oke, berarti nggak perlu lagi, kalau dulu kan kita buatnya di IREK Mbak Manda ya, Iya. irek.pajak.go.id. Nah kalau sekarang bisa langsung di websitenya Cortex ya, Iya, jadi benar satu semua di banget. sana. Iya. Oke, nah untuk EVIN-nya itu kita langsung dapat atau ngajukan atau seperti apa? Oke, jadi kalau misalkan sudah punya NPWP nih wajib pajaknya, tapi dia belum pernah sama sekali mengaktifasi EVIN Oke. ataupun login di DJP online, Siap. itu
bisa melakukan permintaan akses digital namanya. Nanti di website Cortex itu sendiri ada menu untuk permintaan akses digital, jadi supaya bisa login ke Cortexnya itu sendiri. Nanti pada saat sudah mendaftar di situ, kita sudah bisa login ke Cortexnya, otomatis kita udah bisa mengakses menu-menu yang ada di Cortex. Oke, baik. Berarti kalau dulu kita perlu e-fin, mengajukannya ke kantor, kalau sekarang melalui permintaan data akses digital itu sudah bisa mendapatkan e-fin ya, jadi nggak perlu lagi ke kantor gitu ya? Iya, sudah nggak perlu lagi ke kantor. Oke, baik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih Mbak Manda. Nah, banyak juga pertanyaan dari Sematan Pajak, gimana terkait dengan data-data yang lama nih? Apakah kita harus mensinkronisasi atau data-data yang lama kita harus tetap kita simpan atau nantinya terreset jadi dari ulang semua? Karena kan cukup banyak nih Mbak Manda aplikasinya, dari 21, EbuPot, terus faktur-faktur. Nah, itu seperti apa Mbak Manda? Oke, jadi di aplikasi Cortex ini sendiri Mas Pram, Sematan Pajak jangan khawatir karena nanti data-data yang sudah ada sebelumnya, baik itu di DJP Online, di e-faktur, Enova, itu semua akan terintegrasi ke aplikasi Cortex itu sendiri. Jadi nanti data-data lamanya akan muncul di aplikasi Cortex itu, baik yang sudah dilaporkan atau faktur pajak yang sudah dibuat nanti akan muncul di sini. Seperti itu. Oh, berarti aman ya, nggak perlu khawatir kalau data-data yang lama itu akan terbawa juga ya ke Cortex yang baru. Jadi nggak usah khawatir kalau datanya akan hilang kayak gitu ya Mas. Oke, yang penting kita sudah selesaikan datanya, sudah dilaporkan, sudah terupdate di aplikasi terakhir, otomatis akan terbawa di Cortex gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Oke, pertanyaan berikutnya Mbak Manda. Banyak juga wajib pajak, Sematan Pajak semua yang bertanya-tanya, apa sih yang spesial dari Cortex ini atau fitur-fitur apa yang baru yang menarik nih di Cortex ini menurut Mbak Manda? Oke, jadi Mas Pram sebenarnya ada banyak ya fitur menarik di Cortex ini. Yang pertama tentu saja aplikasi Cortex itu sendiri sebenarnya sudah menarik karena mengakumulasi atau mengintegrasi seluruh aplikasi perpajakan yang selama ini kita kenal. Jadi satu ya? Iya, jadi satu, dari aplikasi untuk website untuk pembuatan pendaftaran NPWP, IREK, lalu website DJP Online, e-faktur, Enova, website e-faktur. Nah, itu semua menjadi satu di aplikasi Cortex itu sendiri. Seperti itu. Nah, di sini juga ada beberapa menu yang menurut saya baru ada di Cortex itu, Mas Pram. Yang pertama itu ada menu deposit pajak. Deposit, Iya, jadi misalkan nih, Mas Pram, kalau misalkan Sematan Pajak kan ada beberapa yang kalau misalkan mau bikin billing, misalkan ada tagihannya itu beberapa jenis pajak kan harus membuat billingnya satu-satu. Jadi nggak bisa bikin billingnya jadi satu. Nah, dengan ada deposit pajak itu, wajib pajak bisa nih bikin billing cukup satu, yaitu billing deposit pajak. Nah, nanti dari deposit pajak ini digunakan untuk membayar beberapa jenis pajak yang terutang dalam SPT-nya. Semacam top up gitu ya, jadi semacam kalau misalkan kita udah tahu berapa pajak yang harus kita bayarkan setiap bulan, nanti tinggal mengisi sekali aja ya, deposit sekali aja, nanti kan terpotong otomatis gitu ya. Iya, benar sekali. Menarik. Lalu selain itu juga Mas Pram, kalau misalkan sebelumnya nih Mas Pram, Sematan Pajak banyak yang datang ke kantor menanyakan, saya tuh sebenarnya ada tunggakan apa lagi sih Mbak? Kok saya nggak tahu nih, suratnya belum saya terima gitu. Sebenarnya saya ada denda pajak apa aja. Nah, di Cortex itu Mas Pram, nanti kita bisa ngecek nih, kita ada tunggakan pajak apa aja, terus nilainya nominalnya berapa. Nanti di menu pembayaran kode billing atas tagihan pajak. Jadi di situ nanti kita bisa cek tunggakan pajak kita itu ada apa aja dan nominalnya berapa. Oh, berarti tagihan-tagihan yang terlewat, ada keterlambatan, sanksi denda, kelihatan semua di sana ya. Kelihatan semua di situ. Lalu yang terakhir Mas Pram, yang paling menarik menurut saya adalah pada saat membuat faktur pajak nih, banyak wajib pajak, Sematan Pajak yang pengusaha kena pajak itu sering kehabisan nomor seri faktur. Terus lupa minta nomor seri faktur padahal mau bikin banyak faktur pajak. Nah, nanti di Cortex itu sendiri Sematan Pajak nggak perlu khawatir lagi kehabisan nomor seri faktur pajak karena pada saat kita membuat faktur itu udah otomatis nomornya tergenerate. Jadi kita udah nggak perlu lagi minta nomor seri faktur pajak. Berarti nggak perlu ngajuin dulu di awal gitu ya, misalkan minta 10 atau 50 untuk tahun ini nggak perlu lagi ya, karena otomatis gitu ya dari sistemnya. Gitu. Oke. Ada lagi Mama Manda?
Mungkin ada banyak sih sebenarnya Mas Pram, cuman itu beberapa yang menurut saya menarik. Jadi kalau misalkan semoton pajak penasaran menu apa aja yang menarik, nanti bisa dicek lagi pada saat sudah launching aplikasi Cortex-nya. Seperti Oke, itu. baik. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Mbak Manda, yang sering banget semoton pajak tanyakan itu sebenarnya kapan sih mulainya Cortex itu? Kapan kita pakai Cortex itu? Terus kalau kita mau belajar, mau coba-coba aplikasi Cortex ini gimana sih Mbak Man caranya? Oke. Seperti yang kita ketahui Mas Pram ya, sekarang masih bulan November nih. Di 2024 masih ada sebulan lagi. Dan rencananya Cortex itu akan launching di tahun depan di 2025. 2025 ya? Ya, Oke. jadi masih ada 1 bulan lagi nih buat semoton pajak untuk melihat atau latihan lah istilahnya Mas Pram sebelum kita pakai aplikasi Cortex ini. Nah, untuk semoton pajak nanti bisa mengakses di DJP online-nya masing-masing untuk mendaftar akun simulasi aplikasi Cortex itu sendiri, supaya nggak kaget-kaget banget nih waktu udah launching aplikasi Cortex-nya. Paling nggak dari sekarang bisa melihat dulu menu-menunya apa saja. Nah, nanti bisa sekalian latihan Mas Pram, karena ini nanti akunnya sifatnya simulasi. Jadi nggak apa-apa kalaupun kita nginput data-data yang ada, nggak apa-apa karena tidak akan tersimpan lah istilahnya di data kita, karena ini sifatnya masih simulasi aja kayak gitu. Nanti bisa didaftarkan di DJP online-nya masing-masing. Lalu juga selain itu kalau misalkan bingung bagaimana cara mengakses menu-menu yang ada di simulator itu, bisa mengakses di pajak.go.id. Nanti di sana ada video tutorialnya Mas Pram, dan juga ada modul. Iya, ada modul untuk aplikasi Cortex itu sendiri yang bisa digunakan untuk latihan kayak gitu. Kalau nggak salah menunya juga kantor kita mengadakan kelas pajak yang mana ya? Sampai dengan akhir Desember nanti, setiap hari Rabu ya. Jadi buat semoton pajak semua yang mau mencoba aplikasinya, mau belajar bareng kita buka kelas setiap hari Rabu. Teman-teman bisa mendaftar ya kalau mau ikut kelas kita. Seperti itu. Oke, berarti kita bisa mencoba juga ya dengan simulator itu ya? Oke, nah itu dia tadi 5 pertanyaan yang sering banget ditanyakan oleh semoton pajak semua Mbak Manda. Nah, kita membahas terkait dengan Cortex ini tentunya cukup panjang ya, karena memang aplikasinya mau launching dan masih ada terus perkembangan ya Mbak Manda ya. Oke, menurut Mbak Manda sendiri gimana sih perkembangan Cortex ke depan, atau masukan buat teman-teman semoton pajak semua seperti apa? Oke, jadi Mas Pram, karena Cortex ini bentar lagi bakalan launching, mungkin banyak semoton pajak yang kebingungan atau takut gitu ya. Takut aplikasinya ntar bakalan susah, mereka nggak bakalan bisa mengakses atau segala macam. Nah, buat semoton pajak jangan khawatir, karena kita namanya perubahan Mas Pram ya, dari yang sebelumnya aplikasinya banyak terus kita buat menjadi seringkas mungkin jadi satu di aplikasi Cortex. Tujuannya tentu saja untuk memudahkan wajib pajak. Kita tidak ingin membuat kesulitan wajib pajak itu sendiri. Karena itu juga kita menyediakan modul untuk pembelajaran Cortex itu sendiri, lalu video tutorial kita sediakan supaya wajib pajak, semoton pajak bisa lebih mudah mengakses Cortex itu sendiri. Karena yang namanya aplikasi baru Mas Pram wajar kalau misalkan masih banyak yang bingung atau nggak tahu ini harusnya seperti itu. Jadi nggak masalah, karena nanti juga pasti kami dari kantor pajak pasti akan membimbing dan membantu semoton pajak di rumah. Baik. Terima kasih banyak nih Mbak Mana atas waktunya sudah meluangkan untuk ngobrol-ngobrol seputar Cortex ya. Buat semoton pajak semua, jangan lupa untuk follow akun sosial media kami di @pajakmataramtimur. Ada di Facebook, Instagram, YouTube juga ya. Nah, buat semoton pajak semua yang mungkin pingin request mau dibahas apa lagi ya, bisa tulis saja di kolom komen atau chat ke admin kami biar kami bisa respon gitu ya. Itu saja ya podcast kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di podcast kita berikutnya. 914 Podcast. Podcast seru seputar perpajakan. Dadah.